Shalom sahabat pastoral, bertemu lagi dengan saya di channel Rudi Negat. Hari ini saya akan membahas dari salah satu kisah Santa, seorang yang cukup terkenal di kalangan pustakawan, yakni Santa Wibo Rada, seorang rubiah yang setia. Suatu sore tahun 926, Wibo Rada mendapat vision atau penglihatan rohani. Dalam visionnya, rubiah Ordo Benediktin ini melihat berlaksa orang Hungaria datang ke wilayahnya Swiss. Mereka membabi buta, menyerang penduduk, membakar rumah, dan menjara harta benda. Kaum barbar itu pun membumi hanguskan biara Saint Gallen, di mana ia tinggal, dan gereja Saint Magnus. Wiborada menceritakan kisah itu kepada para imam, biarawan, dan biarawati. Ia meminta agar mereka segera mengungsi. Mendengar kisah itu, mereka menuruti Wiborada. Kala siap mengungsi, Abbas Engelbert melihat Wiborada justru tak sibuk berkemas. Ia menggali tanah dan menguburkan buku-buku. Menyaksikan hal itu, sang Abbas menghampirinya. Ia meminta agar Wiborada meninggalkan biara dan mengungsi ke gua di bukit. Wiborada justru menolak ajakan sang Abbas. Ia tetap tinggal di biara, melakukan rutinitas yang menjadi tanggung jawabnya, serta mendoakan penduduk, para imam, dan biarawan-biarawati. Mendengar keputusan Wiborada, Abbas Engelbert pasrah. Dengan sedih dan khawatir, ia meninggalkan Wiborada bersama seorang rekannya yang setia, Rachildis. Cahaya lilin masih menyala di lantai atas biara Saint Gallen. Dalam selimut cahaya kuning keemasan, Wiborada bersama Rachildis berlutut dan merapal doa demi keselamatan umat dan rekan-rekan sepanggilannya. Mereka telah mengubur berbagai buku agar selamat dari penjarahan, perusakan, atau pembakaran. Saat hari berganti, sebelum sang fajar menampakkan batang hidungnya, dari kejauhan mulai terdengar pekik perang orang-orang Hungaria. Vision Wiborada benar-benar terjadi. Kaum barbar mulai menggasak semua harta benda dan membakar rumah penduduk. Mereka memporak-porandakan gereja Saint Magnus dan biara Saint Gallen. Tak ada satupun ruangan pun yang luput dari amukan. Saat masuk dan naik ke lantai atas biara Saint Gallen, beberapa orang Hungaria itu melihat Wiborada dan Rachildis sedang berlutut dan berdoa. Seorang dari gerombolan itu langsung menyarangkan sebuah kapak di kepala Wiborada. Sungguh, darah segar menyembur ke dinding. Raganya roboh dengan kapak yang masih tertancap di tempurung kepalanya. Sementara Rachildis dibiarkan hidup sambil menyaksikan rekannya terbujur bersimpah darah. Usai melancarkan aksi biadabnya, kaum barbar membakar gereja dan biara, termasuk tubuh Wiborada. Beruntung, Rachildis luput dari jelatan api yang meluluhlantahkan bangunan itu. Konon, saat dilakukan pembersihan puing-puing dan penggalian di lokasi pembunuhan, Wiborada persis di tempat tubuhnya berbaring, ditemukan buku-buku yang mereka benamkan di dalam tanah. Tak ada buku yang terbakar, semuanya masih utuh. Kisah ini menjadikannya sebagai patron bagi para pustakawan. Wiborada yang juga dikenal dengan nama Guiborat atau Wibert lahir sekitar abad 9 di Kilna, Aargau, Swiss. Ia berasal dari keturunan bangsawan Swabia, Jerman. Setelah orang tuanya meninggal, Wiborada bersama saudara kandungnya, Hatto, hidup dalam kesederhanaan. Hari-harinya diisi dengan bekerja dan berdoa. Sementara itu, Hatto merasa terpanggil untuk menjawab panggilannya sebagai imam. Ia lantas memutuskan untuk bergabung dalam formasi dan pembinaan sebagai imam diosesan di Saint Gallen, Swiss. Karena hubungan kakak beradik itu sangat dekat, Wiborada memutuskan menyusul saudaranya ke Saint Gallen. Ia berpikir keberadaannya di sana bisa membantu meringankan pendidikan dan karya pelayanan saudaranya. Setiba di Saint Gallen, Wiborada mencuci dan merapikan pakaian saudaranya. Hatto merasa sangat terbantu dengan kehadiran dan pelayanan saudarinya.
Wiborada ternyata tak hanya memperhatikan keadaan saudaranya, melainkan juga membantu merapikan buku-buku di perpustakaan biara Saint Gallen. Ketika menerima tabisan imam dan ditugaskan untuk melayani umat di gereja Saint Magnus, Hatto meminta saudarinya tinggal bersamanya di pastoran. Di sana Wiborada membantu Hatto seperti yang ia lakukan saat Hatto masih dalam masa pembinaan. Sebagai balas jasa, imam muda itu mengajari saudarinya bahasa Latin. Selain itu, Wiborada bersama saudaranya juga melayani orang yang sakit. Mereka berbagi tanggung jawab atau menampung orang-orang sakit di pastoran, sementara Wiborada merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Meski hidupnya diisi dengan doa dan karya pelayanan, Wiborada tak luput dari berbagai cobaan. Salah satunya muncul karena keputusasaannya memeluk kemurnian. Ia menghayati hidup wadat dan tidak menikah. Panggilan hidupnya ini termasuk praktik yang tak lazim bagi masyarakat pada waktu itu. Tak heran dirinya menjadi buah bulan-bulanan cemooh dan fitnah di antara penduduk setempat. Wiborada bahkan sempat digiring masa guna menjalani serangkaian pencobaan untuk menjatuhkan martabatnya. Ia dipermalukan habis-habisan. Orang-orang menuduhnya mengidap kelainan psikis. Namun serangkaian siksaan batin itu justru semakin mempertegas dan membuktikan dirinya tak bersalah. Meski lolos dari aneka deraan, teror, dan tekanan psikis, pengalaman traumatis ini menyiksakan luka mendalam bagi dirinya. Wiborada akhirnya menarik diri dari keramaian dan terbenam dalam doa serta mati raga. Ia berniat menjadi seorang pertapa. Keinginannya mendapat jalan tak kala ia berjumpa dengan Uskup Konstantin Monsinyur Salomon ketiga yang memintanya bergabung ke biara monastik Saint Gallen. Tanpa ragu, ia menyambut undangan itu dengan antusias. Monsinyur Salomon menempatkannya di sebuah bilik di dekat gereja Saint Georgen. Selama 4 tahun Wiborada mengisi waktunya dengan berdoa, menjilid berbagai buku, dan mengerjakan aneka kerajinan tangan. Ia kemudian dipindahkan ke sebuah bilik di samping gereja Saint Magnus. Wiborada bernadar untuk tinggal di dalam biliknya hingga ajal tiba dengan risiko apapun. Kebijaksanaan, kesederhanaan, kesalehan, dan kepekaan rohaninya seolah menjadi magnet bagi umat beriman. Banyak orang datang padanya untuk meminta nasihat dan didoakan. Tak sedikit pula kaum perempuan mengikuti pola hidupnya. Mereka ikut bergabung dan menjalani hidup seperti dirinya. Salah satu di antaranya ialah Rachildis yang telah disembuhkannya dari sakit. Selain itu ada seorang siswa Saint Gallen yang kerap berkunjung dan meminta nasihatnya. Anak ini bernama Ulrich yang kelak didaulat sebagai uskup Augsburg. Dalam sejarah gereja, Monsinyur Ulrich ini juga dianggap menjadi santo menurut kesaksiannya. Ia amat menghormati Wiborada sebagai ibu spiritualnya. Langkah hidup Wiborada terhenti di ujung kapak aksi brutal orang-orang Hungaria. Sang perawan yang murah hati, setia, dan bijaksana dan tekun ini secara resmi diakui oleh gereja sebagai orang kudus. Oleh Paus Clemens II menggelarinya santa pada 5 Januari 1407 karena teladan, hidup, dan kesaksian imannya. Gereja Katolik di Swiss memperingati Saint Wiborada setiap 2 Mei. Demikian cerita dari Santa Wiborada. Semoga menjadi inspirasi bagi kita umat Katolik dimanapun kita berada.